Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kuliah kita tentang metafor ilmu sebagai arboresen dan rhizome. Minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang pemikiran postmodern teori, dan sekarang kita akan menjelaskan tentang konsep ilmu, tentang ada dua istilah penting yang sebenarnya dikemukakan oleh dua pemikir besar yang membuat ini tokoh postmodern, Gilles Deleuze dan Guattari, dan kemudian nanti ada lagi satu lagi misalnya yang memberikan konsep itu adalah Elon Musk, ya, seorang kaya dan ahli sekali menciptakan pemikir pengetahuan baru yang terutama sekali berhubungan dengan permasalahan-permasalahan perkembangan teknologi informasi dan perjalanan ke ruang angkasa. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan bahwa kita membicarakan tentang konsep atau pandangan baru tentang dunia ilmu pengetahuan, terutama sekali setelah munculnya apa yang kita sebut dengan era informasi. Teman-teman sekalian, Chris Skinner sebenarnya menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi itu mulai yang sering dikemukakan orang dari era 1.0, 2.0, 3.0, 4, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, Chris Skinner itu mengatakan bahwa sebenarnya sejak era 3.0 dan 4.0 itu sudah terjadi perubahan yang sangat besar penerapan dan aplikasi teknologi informasi, karena sudah mulai perubahan yang sangat luar biasa, drastis antara teknologi awal yang sering disebut sebagai teknologi itu besarnya seperti mungkin rumah sangat sederhana sehingga tidak mungkin bawa kemana-mana, dan kemudian begitu kita masuk pada era 3.0 itu sebenarnya di situ sudah mulai ada era jaringan, apalagi kalau kita sudah masuk ke perkembangan berikutnya, dan oleh Skinner itu disebut sebagai revolusi umat manusia. Jadi ada perubahan yang sangat luar biasa terjadi. Revolusi umat manusia karena sekarang teknologi informasi itu sebenarnya menjadikan satu perubahan besar pandangan tentang manusia, malah juga sebenarnya pandangan manusia itu hampir dari skala keseluruhan, dan itu dikatakan oleh pemikir seperti Ben Ager, manusia digital man, karena memang akhirnya manusia itu sebenarnya sangat tergantung dan dipengaruhi oleh teknologi informasi itu. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan bahwa ada perubahan, apalagi misalnya perubahan dari era modern. Ingat, waktu kita bicara mendiskusikan tentang positivisme ilmiah, dan kemudian setelah itu kita masuk ke critical theory, dan setelah critical theory itu kita masuk ke postmodern, dan sekarang kita menjelaskan tentang konsep baru, pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. Dan teman-teman sekalian, mulai sebenarnya kita berpikir dari atau menjelaskan tentang pemikiran critical theory, itu sudah masuk sebenarnya era pemikiran modern, ya. Kemudian postmodern itu, ya, era postmodern itu sebenarnya bisa disebut itu mulai atau berawal dari tahun 1960-an. 1960-an itu sebenarnya postmodern itu hampir bersamaan lahirnya dengan apa yang kita sebut dengan era informasi. Ya, teman-teman sekalian, jadi tadi ada perubahan yang besar sebenarnya setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Perang Dingin, itu sebenarnya menimbulkan perubahan yang sangat radikal pandangan manusia tentang ilmu pengetahuan. Perang Dunia Kedua itu menimbulkan banyak sekali masalah. Ya, masalah misalnya kehancuran kota-kota seperti misalnya di Hiroshima, Nagasaki, juga misalnya di Eropa ada kehancuran yang luar biasa misalnya di kota Rotterdam, sehingga kalau misalnya kita pergi ke sana, ke Rotterdam, maka Rotterdam itu akan berbeda dengan kota-kota lain di Eropa, karena Rotterdam itu sebenarnya seperti bangunan-bangunan yang ada di sekitar Jalan Tamrin dan Sudirman, yaitu bangunan-bangunan bertingkat dengan jalan lebar. Tidak seperti bangunan-bangunan klasik yang terdapat di kota Amsterdam atau misalnya juga Paris, ya, atau misalnya kota-kota lain. Jadi mengapa bisa terjadi perubahan itu, perubahan kota itu? Karena waktu Perang Dunia Kedua kota itu hancur sehancur-hancurnya, sehingga akhirnya tidak ada yang bisa tempat tinggal, tidak ada saluran air, tidak ada komunikasi, tidak ada listrik, macam-macam itu tidak ada, dan itu adalah menimbulkan apa yang disebut dengan masalah yang kompleks. Kompleksitas
Masalah kompleks tidak mungkin diselesaikan satu demi satu, tapi harus dihadapi secara dan diselesaikan secara bersamaan semuanya. Dan oleh karena itu memerlukan satu cara atau paradigma baru dalam berpikir untuk menyelesaikan itu secara kolaboratif. Ya, jadi secara kerjasama antara berbagai macam bidang ilmu, antara ilmuwan dan masyarakat dan seterusnya. Dan ini sekarang melahirkan suatu pendekatan baru, cara berpikir baru yang kita sebut nanti dengan seterusnya itu pada pemikiran atau pendekatan postdisipliner, bukan lagi monodisipliner. Jadi kita memasuki suatu era yang mengharuskan kita untuk bisa melakukan pemikiran yang berubah secara radikal. Perubahan secara radikal itulah sebenarnya yang dikemukakan tadi dengan konsep pohon ilmu dan rhizome. Pohon ilmu itu sebenarnya itu dikemukakan oleh Gilles Deleuze dan Guattari. Itu dia mengatakan ilmu pengetahuan itu sebenarnya seperti pohon. Pohon itu kan ada ada akar tunjang itu tempat akar-akar lain bertumbuh dan berkembang untuk menunjang batang. Batang itu ya jadi akar itu di dalam filsafat disebut dengan ontologi, realitas yang menjadi pembahasan ilmu pengetahuan yang dibahas di dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan. Kemudian batang itu adalah epistemologi, ya, yang termasuk dalam epistemologi itu adalah metodologi, logika, kerangka teori, konsep, dan metode penelitian. Itu sebenarnya adalah ya bagian dari epistemologi. Dan dari batang ini nanti muncul 3 cabang besar paling tidak, yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial budaya, dan humaniora. Dari 3 cabang ini muncul lagi ranting-ranting yang menjadi bidang-bidang ilmu pengetahuan yang begitu banyak, teman-teman sekalian. Jadi, dalam pandangan modern, ilmu pengetahuan itu seperti pohon, ya. Dia berdiri tegak, ya, dia berdiri vertikal, dan kemudian sebenarnya kalau dalam pandangan positivisme, semua bidang ilmu pengetahuan itu, akar itu hanya menjelaskan tentang fenomena yang bisa kita amati secara langsung. Bisa kita observasi, menggunakan satu metode atau paradigma. Ingat, ketika kita membicarakan tentang positivisme ilmiah, maka dikatakan bahwa prinsip ilmu pengetahuan itu harus berada dalam kesatuan ilmu pengetahuan, unified science, dan kesatuan ilmu pengetahuan berarti, ya, ilmu pengetahuan hanya didasarkan atas objek yang bisa kita amati, kita kuantifikasi, dan kemudian metodenya adalah metode positivistik, dan itu berlaku untuk semua cabang dan bidang-bidang ilmu pengetahuan. Pendekatan itu yang disebut dengan monodisipliner. Jadi satu masalah diselesaikan dengan secara atomistik, kemudian ya menggunakan metode yang sama untuk ilmu semua pengetahuan, dan kemudian menggunakan bahasa yang sama, menggunakan kriteria ilmiah yang sama. Prinsip itu yang disebut dengan kesatuan ilmu pengetahuan, dan prinsip ini yang disebut sebagai atau digambarkan sebagai pohon ilmu pengetahuan. Tapi begitu kita masuk ke era, terutama sekali era cyber, ya, teknologi informasi, maka sekarang konsep ilmu sebagai pohon itu dianggap tidak tepat, tidak bisa digunakan untuk memahami ilmu pengetahuan, karena sekarang kita memasuki era jaringan, era kompleksitas, era globalisasi. Era jaringan ini itu yang diibaratkan sebenarnya oleh Gilles Deleuze dan Guattari, dan juga sebenarnya Elon Musk, ya. Elon Musk ini kan dia disebut sebagai orang terkaya dunia, dan sekarang ini dia sangat terkenal terutama sekali dengan teknologi informasi dan teknologi baru, dan melakukan inovasi kreativitas, ya, berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Dan kemudian ini yang disebut dengan rhizome. Rhizome itu sebenarnya adalah, ya, dalam botani itu disebut tumbuhan yang menjalar. Jadi tumbuhan menjalar itu misalnya seperti ubi jalar, itu batang itu satu sama lain bisa saling tumpang tindih, ya. Dia bergerak ke segala arah, dan kemudian rhizome itu atau tumbuhan menjalar itu justru tidak ada batang, dan kemudian, ya, bisa kita lihat dia akarnya menyebar kemana-mana, ya, dia seperti jaringan. Dan konsep-konsep ini ditemukan pada tumbuhan-tumbuhan yang menjalar sebenarnya, termasuk ilalang dan seterusnya, teman-teman sekalian. Jadi sekarang kita mengatakan kompleksitas itu karena ada keterjaringan tumpang tindih antara satu problem dengan problem lain.
Ketika masalah-masalah itu berkembang dan muncul, maka tidak mungkin kita lagi gunakan pendekatan disipliner, tapi kita memerlukan pendekatan yang kita sebut nanti dengan pendekatan postdisipliner. Ya, teman-teman sekalian, Elon Musk itu ketika ditanya bagaimana dia bisa memahami ilmu pengetahuan itu secara luas dan kemudian melakukan kreativitas dan inovasi berdasarkan pengetahuan yang luas itu, dia memberikan ibaratnya, dia itu sebenarnya Elon Musk itu dia mengatakan ya konsep yang kita katakan pohon ilmu. Dia mengatakan ya konsep pohon ilmu itu dia mengatakan bahwa kalau misalnya kita memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan, ingat tadi akar, dasar-dasar ilmu pengetahuan itu, dan kemudian kita memahami ya epistemologi, metodologi, kerangka teori yang berlaku pada permasalahan yang kita hadapi itu, maka sebenarnya ilmu-ilmu yang banyak yang berkembang itu kita bisa pahami dengan katakanlah membantu kita untuk melakukan pemahaman yang luas tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi Elon Musk yang mengatakan bahwa kreativitas, inovasi, dan imajinasi itu diperlukan sekali sebenarnya untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, dan ini jelas-jelas sekali berbeda dengan pandangan positivisme yang menganggap bahwa hanya fakta, data yang bisa diobservasi, kuantifikasi, dan logika yang bisa dijadikan sebagai dasar ilmu pengetahuan, dan kemudian mengabaikan aspek-aspek kreativitas, imajinasi, apalagi misalnya apa yang kita sebut misalnya dengan imajinasi dan kreativitas itu. Jadi ilmu pengetahuan ditolak oleh positivisme ilmiah dengan menggunakan hanya satu metode, menolak positivisme ilmiah, dan mengatakan ada perkembangan perubahan baru karena kita memerlukan pendekatan baru yang kita jelaskan nanti pada bagian-bagian kuliah berikutnya tentang pendekatan postdisipliner, multidisipliner, transdisipliner, dan lain-lain. Terima kasih kuliah kita yang singkat ini, mudah-mudahan minggu depan bisa kita lanjutkan lagi dengan pemikiran logika kritis dan logika kreatif.